Ya, selamat pagi teman-teman. Sunday with. Ya, selamat pagi pemirsa. Sekali lagi di hari ini, hari Ahad 28 September 2025. Hari ini, minggu ini, di Sunday with James Spencer akan ada beberapa perbedaan ya. Karena kebetulan hari ini agenda saya adalah saya mau pergi ke Depok, ke Pocin ya. Mau lihat kosan saya nanti, dimana nanti kalaupun jadi nanti saya ngajar di Tunas Global Depok. Sementara saya bakal tinggal di situ supaya lebih menghemat waktu lah. Jadi nggak bakar duit terlalu banyak untuk transportasi bolak-balik dari sini ke Depok Baru. Naik KRL itu kan udah habis berapa ya? Enggak udah 5.000 teman-teman. Udah 5.000 karena dia jaraknya lebih dari 25 km. Udah saya hitung jaraknya. Jadi tarif KRL itu nggak flat. Dia tuh hanya flat di 25 km pertama 3.000. Dulu 2.000 ya. Terus 1000 km, terus 10 km berikutnya 1.000 gitu loh. Jadi ya kalau untuk dari sini ke Pocin ada kemungkinan sih bisa sekitaran, ada dari sini ke Pocin sih ada kemungkinan sekitaran 4.000 atau 4.000-an lah. Kalau Depok Baru mungkin sekitar 4 atau 5.000 habis. 5.000, belum lagi kalau saya pakai ojek online biar cepat kan. Ojol murah, Jebanan. Kalau Opang saya nggak tahu di Depok Baru ada Opang apa enggak gitu. Opang tuh ojek pangkalan, kalau Anda belum tahu ya. Biasanya digetok itu kalau Opang, apalagi Depok. Opang mahal, ya kan? Jadi udah habis berapa tuh? Maaf saya muntah tadi. Mungkin keluarin energi negatif kali ya. Udah ya itu. Energi negatif yang keluar semua dari muntahan saya tadi. Ya, jadi lanjut ya. Oke, lanjut. Teman-teman, itu aja udah habis berapa? Belum lagi saya pasti pulang. Nah, belum lagi pasti saya pulang sore, teman-teman. Itu udah hampir pasti. Saya pulang sore, teman-teman. Ya. Pasti sore karena saya diminta pulang itu pas selesai kelas terakhir. Kelas terakhir itu selesainya sore ya. Pasti saya pulangnya sore, teman-teman. Sore itu kan ya karena arah balik, jadi arah balik ya dari Depok ke Manggarai mungkin nggak penuh, mungkin. Tapi kan saya selama masih saya pulang ke sini pasti penuh, dari Tanah Abang ke Pondok Ranjinya itu pasti penuh. Jadi mau nggak mau ya daripada begitu mendingan saya ngekos dulu di sana selama masa kontrak saya gitu.
Nah teman-teman, kalau teman-teman mau tahu kenapa saya itu kalau ketemu kucing hitam saya selalu usahain bawa air buat saya siram. It's your fault ya. Lagi anjing kayak gitu dikagetin ya, apa nggak goblok itu namanya. Oke, kalau mau bercanda tuh mikir juga, keles gitu, otak itu dipakai gitu. Nah jadi teman-teman, ini saya pulang dulu ke rumah. Habis dari rumah baru langsung berangkat. Saya tunai beberapa hal dulu di rumah ya. Saya tunaikan dulu beberapa hal saya di rumah, langsung berangkat saya supaya sampai di Depoknya tuh nggak terlalu siang. Karena saya udah minta maju, kan tadinya kan jam 1 jadwalnya, tapi saya minta maju jam 11 saja. Jadi biar abis zohor itu tuh saya plong. Abis zohor saya plong, bebas mau ngapain agendanya gitu. Jadi nggak menunggu terlalu lama juga di sana gitu loh. Apalagi ini kan saya kemungkinan berangkat nih, saya kemungkinan sholat duha dulu, numpang sholat duha di stasiun ya, baru langsung ke sana gitu. Saya duha dulu bentar di stasiun, baru ke sana gitu. Tapi ya untuk ini saya break dulu teman-teman, nanti disambung lagi. Oke teman-teman, saatnya kita bergerak menuju stasiun Pondok Ranji ya, stasiun dekat rumah. Jadi ini saya berangkat dari rumah itu jam 6, kita let's say jam 6.10 aja ya. Nah, itu nanti kalau saya punya rumah, saya nggak kepengen ada kamar di depan. Itu bukan tipe saya, makanya kenapa energinya negatif yang banyak masuk gitu. Jadi teman-teman ya, ya bayangin aja dari Pondok Ranji ke Depok Baru itu habis berapa rupiah gitu loh. Habis berapa rupiah bolak-balik, dan saya pasti baliknya sore ya kan? Baliknya sore sampai rumah cuman tidur doang. Terus ya berangkat lagi sampai Sabtu gitu. Kalau nggak salah Sabtu juga mereka masuk ya. Bener-bener libur itu cuma Minggu doang gitu loh. Nggak Sabtu Minggu, nggak, Minggu doang libur gua gitu. Jadi ya saya pertimbangannya daripada bolak-balik habis duit dan habis waktu. Apalagi kan mohon maaf, kayak dari kereta pertama dari Pondok Ranji itu kan jam 4 ya, jam 4 pas ya. Berarti kan saya harus berangkat dari rumah kan jam 3 subuh. Jam 3 atau setengah 3 lah paling. Setengah 3 subuh. Itu pintu belum tentu kebuka jam segitu. Karena kan digembok ya. Digembok. Baru dibuka itu menjelang azan subuh. Nggak tahu kalau sekarang ya. Saya nggak tahu kalau sekarang. Bentar teman-teman. Ini kenapa saya selalu kalau ketemu kucing hitam ini harus siapin air buat nyiram. Aduh. Oh, itu cara untuk mengusir kesialan di diri saya gitu. Ini saya harus siap air kalau ketemu kucing hitam. Alhamdulillah nih botol yang saya bawa ini botol gede, jadi cukuplah buat seharian ini menemani aktivitas saya. Kalau kata orang Sunda, kukurusukan gitu loh, di Depok dan Jakarta gitu.
Mobilio ya mobilnya ya. Teman-teman lanjut ya. Jadi itu apa sampai mana dia cerita. Iya, daripada saya daripada saya bolak-balik, pintu ini juga belum tentu kebuka jam segitu, jam 2:30 atau jam 3, dimana saya harus mengejar KRL pertama jam 4 ya. Jam 4 pagi udah dapat KRL dari sini ke Depok Baru lewat Tanah Abang, lewat Manggarai. Aduh, ada musik bentar ya. Oh enggak, TV. Ya tapi kan takutnya di copyright kan repot. Saya udah berapa kali itu kena copyright. Males ininya ngurusin copyright itu. Jadi apapun itu ya, dah kita lanjut aja ya. Jadi teman-teman, makanya saya berpikiran daripada begitu, udah aja mendingan kos aja sebentar di situ sampai masa kontrak saya selesai. Begitu masa kontrak saya selesai, balik lagi, pulang lagi gitu. Itu sih yang ada di dalam benak pikiran saya ya. Itu sih yang ada di dalam benak pikiran saya. Lebih baik begitu. Kayak ini saya lagi mau survei mana yang cocok ya. Soalnya banyak, nggak cuma Samesta, Maharta, Margonda aja gitu loh. Tapi Margo Residence itu masih dalam pertimbangan saya. Kenapa dalam pertimbangan? Lokasinya strategis, dan dia itu pas sampingnya tuh masjid, teman-teman, ya kan? Dan masjidnya itu masjid NU lagi, Al Khairatul Islam. Itu juga merupakan kantor pengurus cabang ranting, pengurus ranting NU Pocin, teman-teman. Ada di situ. Masih dalam pertimbangan itu Margo Residence. Ada lagi, satu lagi adalah Parkview di sampingnya Samesta Mahata di Detos. Parkview itu di atasnya Detos, teman-teman, Depok Town Square. Jadi Samesta Mahata terus Detos plus Parkview itu sebelahan, teman-teman. Sebelahan, seberangnya Margo City gitu loh. Seberangnya Margo City gitu loh. Jadi saya berpikir kayaknya pas, cocok gitu nih di saya. Cocok di saya. Jadinya ya saya berpikir udah di situ aja. Ya ini rame karena mau ada acara ini pembangunan groundbreaking pesantren Gotsul Ibad 3, teman-teman. Di belakang saya tuh tempatnya ya. Jadi for your information, pesantren Gotsul Ibad itu diasuh sama Kiai Haji Fahrudin Al-Bantani. Itu for your information ya. Dan lokasinya di sini, di Kebun Kopi Tangsel. Pengasuh langsung Kiai Haji Fahrudin Al-Bantani, hafizahullah. Itu for your information ya. Ada informasi sedikit ya. Jadi
dia apa namanya, sampai mana dia cerita. Nah itu kenapa saya milih di situ tuh, karena lokasinya strategis dan sekolahnya sendiri itu lebih dekat stasiun kereta Depok Baru. Karena sekolahnya itu di Pancoran Mas. Ya, di Pancoran Mas. Pancoran Mas itu daerah Depo KRL Depok. Nah, kalau anak kereta pasti tahu. Depo KRL Depok. Itu di situ. Di Pancoran Mas. Ya. Daerahnya Depo KRL Depok. Nah, dekatnya Rumah Sakit Hermina Depok gitu. Nah, apa namanya? Kalau saya pilihnya Margo Residence, pasti jauh lagi teman-teman, karena Margo Residence itu dia lebih dekatnya dengan stasiun UI, Universitas Indonesia. UI ke Depok Baru masih lewat Pocin gitu, 2 stasiun, nggak 1 stasiun lewat sih, 1 stasiun pas. Tapi kalau di sama-sama Hatta yang lokasinya pas banget di Pocin, stasiun Pocin sebelahnya, malah stasiun Pocin, udah tinggal Pocin Depok Baru sampai gitu. Setelah sampai Depok Baru, nah baru saya mikir naik apa, entah naik opang atau naik angkot di sana. Kalau angkot males saya, lama dan bayarnya goceng. Jauh dekat angkot di Depok itu goceng teman-teman, 5.000. Sama aja sih di Jakarta juga, jauh dekat angkot 5.000 juga kok. Setahu saya begitu, setahu saya jauh dekat di Jakarta angkot Jabodetabek ini 5.000 kok goceng, setahu saya ya. Depok juga, Bogor juga 5.000 angkot ya, 5.000. Nah bolak-balik 10.000 dari sekolah ke Depok Baru stasiun, udah habis 10.000. Belum lagi naik KRL nggak tahu habis berapa. Kemungkinan let's say mungkin 4 sampai 5.000, taruhlah begitu, 4 sampai 5.000, katakanlah begitu. Bolak-balik KRL aja udah 10.000 kalau kayak gitu ya, bisa 8 bisa 10, nggak tahu saya, atau mungkin bisa lebih, karena dari sini ke Bogor aja udah waktu itu berapa ya, 7.000 teman-teman, 7.000, belum 8.000, belum 7.000 masih. 7.000 apa berapa ya, lupa saya nggak, ya sekitar segitulah, 7.000 apa 6.000 apa segitulah, intinya segitulah intinya. Nah 6 sampai 7 segitulah. Nah kalau ternyata dia punya 12, nah kalau ternyata segitu, kan sayang di ongkos. Jadi saya berat di ongkos transportnya aja, bolak-balik berapa duit itu habis. Akas Aurora dari Poris itu ke Jember, dia pakai Tentrem Avante, nggak tahu yang Grand Captain apa bukan. Dia rutenya dari Poris ke Jember, ngebut loh, baru tahu saya. Akas Aurora itu ngebut, bawaan grup Akas ya. Akas di Jawa Timur itu ngebutnya Masya Allah gitu loh. Akas AKDP ya, bahwa kalau bus-bus AKDP Jatim rata-rata tuh pada ngebut blas. Akas Group, terus Sugeng Rahayu, Sumber Selamat, Sumber Agung, terus Harapan Jaya, ya kan. Harapan Jaya tuh ngebut loh. Harapan Jaya AKDP, bukan Harapan Jaya Akap. Kalau Harapan Jaya Akap mah membawaannya ya nyantai aja
nggak digaspol banget gitu, nggak. Kalau Harapan Jaya akap ya. Kenapa bisa begitu? Satu, ini saya beritahu. Satu, karena akap Harapan Jaya itu cuma istilahnya apa? Rute sampingan. Dia bukan rute yang istilahnya itu menjadi pemasukan utamanya Harapan Jaya gitu. Dia justru kuat itu di rute-rute AKDP, Surabaya Malang, Surabaya Blitar. Dia kan base campnya di mana? Di Tulung Agung, bukan ya, Tulung Agung Trenggalek lah Harapan Jaya tuh. Nah, dia kuatnya tuh di situ, di rute-rute dalam kota Jawa Timur. Nah, itu menjadi subsidi silang bagi tarifnya, bagi Harapan Jaya yang akap. Jadinya kayak, kenapa Harapan Jaya akap itu bawaannya nyantai banget gitu? Karena ya memang bukan prioritas utamanya, bukan prioritas utama. Dan untuk pemasukan Harapan Jaya, untuk operasional yang akap itu pun udah apa namanya, itu pun udah ditopang oleh tarif dari layanan AKDP-nya gitu teman-teman. Jadi ya kurang lebih seperti itu sih. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya. Jadi teman-teman, kita sambung lagi. Kalau saya boleh cerita apa adanya ya di sini ya. Memang harus kita akui ya bahwa memang biaya bertransportasi di Jabodetabek itu termasuk tinggi loh. Coba bayangin, angkot aja udah goceng tarifnya. Jauh deket goceng. Ya. Dia nggak flat, tapi dia naik terus. KRL aja untuk skemanya 25 km pertama 3.000, 10 km berikutnya 1.000. Kan itu udah berapa tuh? Udah mahal lah intinya gitu, bolak-baliknya. Nah, City Trans kemana tuh? Poris. Ke Poris apa? Enggak, dia nggak ke Poris. Dia finishnya di BSD, teman-teman. Dia finishnya di BSD, dia nggak ke Poris. Dia City Trans itu finishnya dia di BSD. Kayaknya kalau jam segini baru sampai tuh kayaknya dari Malang. Dari Malang itu. Ini bus raya Solo mana tuh? Solo BSD apa Solo Polres apa Solo Pasar Kemis, gak tahu saya. Soalnya bus-bus yang start dari Tangerang itu ada yang dari Polres, ada yang dari Pasar Kemis, ada yang dari Bitung, ada yang dari Rajak ya. Ada yang dari Rajak, ada yang dari Kota Bumi. Kayak yang kemarin dinaikin sama Mas Nugroho Febianto tuh. Ke mana? Yang mau ke, yang pas ke Nepal Van Java itu. Itu bus apa itu, pendatang baru yang pakai bus bekasannya apa? Ramayana itu. Dia startnya tuh dari Kota Bumi Tangerang. Gitu. Kalau kemarin yang Mas Jody Y sama Mas Tito Andrewan Pratikto naik tuh Besarianto yang trouble di rest area sama di jalan tol itu
Nah itu dia startnya itu dari Rajak, Tangerang. Dia startnya dari Rajak, Tangerang. Dia rute ke Wonogiri, teman-teman. Rutenya ke Wonogiri. Gitu. Sekarang kalau kita ngomongin, tapi dia kalau yang kemarin itu dia mampir ke Depok. Ininya, dia karena dia naiknya kan dari Depok, ya. Naiknya dari Depok. Jadi disamperin. Dia startnya dari Rajak, teman-teman. Rajak, Tangerang gitu. Sekarang Bos Haryanto lagi prihatin banget. Prihatin seprihatin-prihatinnya. Kenapa? Karena gini, satu, banyak supir-supir ikoniknya pindah. Yang ngehit banget Pak Bero itu pindah ke M-Trans. Sama dengan Ahok supir Haryanto ya. Dia di M-Trans juga. Terus banyak yang pindah ke PO lain. Ada yang ke Juragan 99, ada yang ke 27 Trans, ada yang ke TVD. Yang baru nih yang pegang Haryanto Don Juan ya, itu pindah ke TVD. Busnya juga dibeli sama divisi pariwisatanya grup TVD gitu. Jadi sekarang ini banyak banget bus-bus Haryanto itu yang jalan gabungan. Tahu gabungan enggak? Gabungan itu maksudnya rute-rute yang dilayani oleh armada sebelumnya itu digabung dengan armada yang masih ada gitu. Salah satu yang terdampak itu adalah rute yang dulu dilayani oleh Don Juan, yaitu Jogja, teman-teman. Rute ke Jogja itu digabung dengan rute ke Wonogiri lewat Solo gitu. Jadi dia digabung. Karena armada-armadanya juga banyak yang sudah pada dijual-jualin, ya kan. Sopir-sopirnya juga sudah banyak yang pada pindah, ya kan. Jadi ya itu saya bilang Haryanto lagi prihatin-prihatinnya banget. Walaupun dia baru meluncurkan armada paling barunya yang Hino RM itu pakai new armada, nggak nolong, teman-teman. Nggak nolong karena satu, Haryanto masih terlalu kuat di kelas eksekutif seat 22. Nah yang dipakai di Hino RM itu ada yang seat 21 super eksekutif. Nah Haryanto belum kuat di situ. Dan apalagi seat itu dibawa di rute panas Malang Jakarta. Nah sementara kompetitor-kompetitor lain, dia yang selalu saya bilang menurunkan spek mega bintang buat tempur di rute panas, rute Malangan dari Jakarta. Sementara Haryanto pakai spek yang ala kadarnya. Nah ini yang membuat gak nolong. Coba aja sekarang cari deh, kasih tahu saya perusahaan bus mana aja yang main rute Malangan dari Jabodetabek atau Jakarta Raya gitu ya, yang speknya bukan spek mega bintang. Kasih tahu saya satu saja. Jawabannya nggak ada, teman-teman. Rata-rata mayoritas PO yang main di rute Malang itu speknya tuh spek mega bintang semua, termasuk Rosin. Ya, Rosin, Sinjai, Lorena yang pertama kali memainkan spek mega bintang di Malang.
Setelah itu, nah baru kompetitor-kompetitor lain juga meluncurkan spek mega bintangnya di Malang gitu. Jadi mau nggak mau memang perusahaan bus kalau nggak memainkan spek mega bintang di Malang, ya percuma juga, nggak bakalan bisa survive gitu loh. Nah itu yang dialami oleh Haryanto sekarang, teman-teman. Oke, ini saya udah sampai stasiun Pondok Ranji ya. Jadi saya mau isi ulang tiket dulu teman-teman, sama sekalian numpang sholat duha sebelum berangkat ya. Doakan moga-moga lancar teman-teman, dan ya saya tentu berharap, doakan saya semoga ada keajaiban yang terjadi pada saya ya. Ada keajaiban yang terjadi pada saya tentu nggak berharap keajaiban itu kayak sekolahnya berubah pikiran atau gimana. Nggak lah teman-teman, saya tuh orangnya tidak pengen berekspektasi terlalu tinggi. Tapi paling tidak keajaibannya sebelum ayah sambung saya atau ayah tiri saya pensiun November nanti, sehingga saya udah dapat kerjaan tetap lah gitu. Kalau bisa di luar Jakarta yang mengharuskan saya ngekos dulu, jadi dah gitu. Ya, itu aja. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi ya.